Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Mustafa, NIM ABA 118020. Definisi dan jenis pengetahuan beserta contohnya. Pengetahuan atau knowledge adalah sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman, berdasarkan panca indera, dan diolah oleh akal budi secara spontan. Pengetahuan berkaitan erat dengan kebenaran, yaitu kesesuaian antara pengetahuan yang dimiliki manusia dengan realitas yang ada pada objek. Orang melihat gunung meletus, itu pengetahuan. Orang yang merasakan gempa lalu lari tunggang langgang keluar rumah, itu pengetahuan. Pengetahuan masih sering bercampur dengan insting. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses usaha dari manusia untuk tahu. Menurut Kamus Filsafat, dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Kemudian masuk kepada jenis-jenis pengetahuan beserta contohnya. Menurut Burhanuddin Salam, ia menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan yang diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Contoh, bola itu dikatakan bulat karena memang berbentuk bulat. Kemudian yang kedua, pengetahuan ilmu, science, yaitu ilmu yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Kemudian yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Kemudian yang keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang bersumber dari Tuhan, sehingga pengetahuan ini bersifat mutlak tentang apa-apa yang sudah ditetapkan. Contoh, tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Sumber pengetahuan. Yang pertama, teori empirisme menyatakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan dengan pengalaman yang dialaminya. Kemudian yang kedua, teori rasionalisme menjelaskan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diukur dan diperoleh dari akal. Ketiga, teori intuisi menerangkan bahwa pengetahuan diperoleh dari pemikiran tingkat tinggi. Kegiatan intuisi dan analisis bisa saling membantu untuk menemukan kebenaran. Yang keempat adalah wahyu, bahwa pengetahuan diperoleh langsung dari Tuhan melalui perantara nabi. Pengetahuan seperti ini tidak memerlukan waktu untuk berpikir ataupun merenung. Pengetahuan didapatkan kemudian dikaji lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan keyakinan tentang kebenarannya. Kemudian, hakikat dan sumber pengetahuan. Pengetahuan muncul karena adanya rasa ingin tahu. Dari sanalah manusia mencoba mencari tahu tentang segala hal dan bagaimana mereka dapat mengembangkan pengetahuannya tersebut. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat dari sebuah pengetahuan. Yang pertama,
teori realisme, bahwa pengetahuan adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta. Apa yang ada dalam fakta itu dapat dikatakan benar. Dengan teori ini dapat diketahui bahwa kebenaran objektif juga dibutuhkan, bukan hanya mengakui kebenaran subjektif. Contoh, kita mengetahui bahwa pohon itu memang tertancap di tanah karena kenyataannya memang begitu dan objeknya terlihat sangat nyata. Jadi, teori ini mengakui adanya apa yang mengetahui dan apa yang diketahui. Kemudian yang kedua, teori idealisme. Pada teori ini dijelaskan bahwa pengetahuan itu bersifat subjektif. Oleh klasifikasi dan hierarki ilmu, banyak pengklasifikasian ilmu yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara yang berbeda-beda. Yang dapat saya contohkan di sini adalah contoh pengklasifikasian menurut Al-Ghazali. Yang pertama, ilmu syariah bagi ke dalam beberapa cabang. Yang pertama, ilmu tentang prinsip-prinsip dasar, al-usul. Kemudian ilmu tentang keesaan Tuhan, al-tauhid. Ilmu tentang kenabian, ilmu tentang akhirat atau eskatologis. Kemudian ilmu tentang sumber pengetahuan religius, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ilmu pengantar, ilmu alat. Kemudian ada ilmu pelengkap. Hierarki ilmu merupakan urutan atau tingkatan dari ilmu. Secara umum ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarkis ilmu-ilmu: metodologis, ontologis, dan etis, yang memiliki kapasitas berbeda dan relatif. Ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Pada setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya, karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Materi yang saya sampaikan berdasarkan referensi dari buku Bahtiar Amsal yang berjudul Filsafat Ilmu, yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Raja Grafindo Persada tahun 2010. Kemudian yang kedua, tulisan Muhammad Adib yang judulnya juga Filsafat Ilmu, diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Belajar tahun 2011.